Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Kelvianto dengan NIM 2892050073. Prodi Manajemen semester 1 Reguler Plus. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Dosen pengampu Dermawan SE MM. Dan di sini saya akan menjelaskan apa saja asas-asas hukum perjanjian dan sebutkan apa saja syarat-syarat sah hukum perjanjian. Yang pertama, asas perjanjian yang sah adalah undang-undang. 2. Asas kebebasan berkontrak. 3. Asas konsensualisme. 4. Asas kepercayaan. 5. Asas kekuatan mengikat. 6. Asas persamaan hukum. 7. Asas keseimbangan. 8. Asas kepastian hukum. 9. Asas moral. 10. Asas kepatutan. Dan ini saya akan menjelaskan untuk sahnya suatu perjanjian diperlakukan 4 syarat. Yang 1, sepakat mereka yang mengikat dirinya. 2, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3, suatu hal tertentu. 4, suatu sebab yang halal. Dan syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Syarat pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kehilafan. Pasal 1321 KUH Perdata misalnya sepakat untuk melakukan jual beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya dan tersebut. Syarat kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pasal 1330 KUH sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut. Tak cakap untuk membuat surat perjanjian adalah 1. Orang yang belum dewasa. 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pality oleh pengadilan dan tersebut. 3. Seorang istri, namun berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, seorang istri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan pembuatan hukum. Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun. Pasal 330 KUH Perdata, dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan. Syarat ketiga, suatu hal tertentu. Maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan, objek perikatannya harus jelas. Setidaknya jenis barangnya itu harus ada. Lihat pasal 1333 ayat 1. Misalnya, jual beli tanah dengan luas 500 meter. Terletak di Jalan Merpati nomor 15 Jakarta Pusat yang berbatasan dengan sebelah utara Sungai Ciliwung, sebelah selatan Jalan Raya Bungur, sebelah timur Sekolah Dasar Impres, dan sebelah barat tempat pemakaman umum. Syarat keempat, suatu sebab yang halal, berarti tidak boleh memperjanjikan suatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum. Pasal 1337 KUH Perdata, misalnya melakukan perjanjian jual beli narkoba atau perjanjian jual beli orang atau manusia. Perjanjian semacam ini adalah dilarang dan tidak sah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.